Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas Manajemen 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, yaitu saling ketergantungan dari keuntungan-keuntungan dari perdagangan. Materi tentang saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan melibatkan beberapa konsep dan teori utama yang menjelaskan bagaimana perdagangan antar negara dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa konsep ini meliputi yang pertama, yaitu keunggulan komparatif. Teori ini menekankan bahwa setiap negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keuntungan relatif dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian, negara akan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan perdagangan akan menguntungkan. Yang kedua, yaitu keunggulan absolut. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan jika mereka dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya lebih rendah atau dengan kualitas lebih baik daripada negara lain. Keunggulan absolut bisa menjadi dasar saling ketergantungan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antara pasar di berbagai negara. Saling ketergantungan ini menciptakan kesempatan bagi negara untuk mengekspor produk dan jasa yang berbeda, sekaligus mengimpor produk dan jasa yang mereka butuhkan dari negara lain. Yang keempat, yaitu penyebaran teknologi dan inovasi. Perdagangan internasional meningkatkan transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi antar negara. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi global, yang pada akhirnya menciptakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Kelima, yaitu ekonomi skala. Perdagangan memungkinkan negara untuk mencapai ekonomi skala dalam produksi. Dalam skenario ini, biaya produksi per unit menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. Ekonomi skala dapat menghasilkan keuntungan bagi produsen dan konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih tinggi. Yang keenam, yaitu diversifikasi. Perdagangan memungkinkan negara untuk menjalankan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ini dapat meningkatkan stabilitas dan daya tahan sistem ekonomi suatu negara, sekaligus mengurangi risiko terkait dengan terlalu bergantung pada sektor atau pasar tertentu. Selanjutnya, yaitu biaya peluang dan keunggulan komparatif. Seorang produsen tidak mungkin menguasai keunggulan komparatif dalam produksi semua barang, mengingat biaya peluang suatu barang selalu merupakan kebalikan dari biaya peluang barang yang lain. Keunggulan komparatif pada dasarnya mencerminkan biaya peluang relatif atau terbandingkan. Oleh karena itu, jika seseorang menguasai keunggulan komparatif dalam menghasilkan suatu jenis barang, maka orang lain pasti akan menguasai keunggulan komparatif dalam produksi jenis barang yang lain, atau kecuali dua produsen memiliki keunggulan komparatif yang sama. Selanjutnya, keunggulan komparatif dan perdagangan. Perbedaan biaya peluang dan keunggulan komparatif inilah yang menciptakan keuntungan perdagangan. Jika setiap orang melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu jenis barang, maka total produksi dari perekonomian yang bersangkutan secara keseluruhan akan mengalami kenaikan sehingga memperbesar ekonomi, yang artinya kesejahteraan meningkat. Jika dua orang yang biaya peluangnya berlainan mau mengadakan pertukaran atau perdagangan, mereka akan memperoleh keuntungan dengan harga yang lebih murah daripada ia memproduksi sendiri barang tersebut. Kesimpulan, perdagangan internasional menciptakan saling ketergantungan antara negara dan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan bagaimana mekanisme perdagangan
dapat meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.